Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, MA. Adapun temanya adalah, orang yang bangkrut menurut Rasulullah. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-qail atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta min hasanatihi hatta idza faniyat hasanatuhu ukhidha min khatayahum faturihat alaihi faturiha finnar. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'an. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, di akhir bulan Sya'ban Allah izinkan kita bisa iktikaf saat ini di Masjid Al-Ikhwan. Kita semuanya niat iktikaf supaya dapat pahala ngaji, pahala silaturahim, pahala iktikaf, pahala memakmurkan masjid, banyak pahalanya. Dan tinggal menunggu hari Selasa, insyaallah akan ada sidang isbat. Apakah kita puasanya hari Rabu atau puasa hari Kamis? Kita masih menunggu. Selasa malam Rabu mungkin kita sholat Isya berjamaah di rumah Allah ini. Kok ternyata jam 7 sudah ada pengumuman Rabu puasa, berarti langsung tarawih. Seandainya tidak, berarti kita bisa ibadah dengan cara yang lain dan menunggu besoknya malam Rabu kita mulai tarawih. Jadi masih belum kita tentukan, masih menunggu sidang isbat yang akan diumumkan pada Selasa malam Rabu yang akan datang. Namun hati kita hari ini pun sudah merasa seakan-akan bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin. Bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh semangat untuk menghampiri ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang sangat-sangat mengagetkan para sahabat. Atadruna manil muflis? Wahai para sahabat,
tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Muflis itu dari kata-kata fulus. Fulus itu uang. Muflis orang yang nggak punya uang. Atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, enggak punya uang, enggak punya rumah, enggak punya apa-apa. Untuk makan hari ini aja susah ya Rasulullah, itu namanya muflis. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksudkan. Muflis dari umatku adalah orang rajin sholat, orang rajin puasa, orang rajin zakat, ibadah-ibadah yang lain dia laksanakan, tapi dia sering mencaci maki orang, dia gunjing orang, dia menghina orang, dia menyakiti orang. Akhirnya orang yang disakiti menuntut di hadapan Allah, ya Allah, saya pernah didolimi oleh tetangga saya, oleh teman saya, oleh kakak adik saya, oleh bawahan saya, oleh atasan saya, mungkin oleh istri saya, oleh suami saya. Ini langsung oleh bapak saya, ibu saya, anak saya. Akhirnya diambil pahala orang yang zalim tadi itu, diambil diberikan kepada orang yang dihina. Ada yang datang lagi, ya Allah, saya pernah digunjing sama dia. Dia ngobrol, saya digunjing-gunjing. Akhirnya diambil pahalanya diberikan kepada orang yang nuntut tadi. Kalau pahalanya sudah habis, nih pahala sholatnya habis, semuanya udah habis, padahal yang dilakukan kejahatannya masih banyak, akhirnya diambil dari dosa orang yang dizalimi. Akhirnya diambil dosanya, diberikan kepada orang yang zalim, akhirnya masuk neraka. Ini namanya muflis. Namun berita gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah jamaah al-ikhwan tidak muflis. Amin amin. Mengapa? Karena kita puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu, seluruh amalnya anak cucu Adam itu untuk dia. Salat dicatat oleh malaikat, ini untuk kamu. Zakat, infak, tilawatul Quran, silaturahim, ini pahala kamu, dicatat oleh malaikat. Dicatat malaikat, nanti ditunjukkan, ini pahala kamu. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa malaikat enggak tahu. Tidak diberikan otoritas untuk mencatat. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas. Para ulama mengatakan orang yang puasa sekalipun, mudah-mudahan tidak, sekalipun pahalanya habis, pahala hajinya habis, pahala sodakonya habis, pahala berbakti pada orang tua habis, pahala semuanya habis, masih ada satu yang disimpan, yaitu pahala puasa. Oleh karena itu mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini semuanya puasanya yang paling istimewa, amin, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita tidak bangkrut. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah, puasa itu untuk aku. Coba bayangkan nih, nanti kita puasa, pulang dari masjid nggak ada orang nih, sisa sahur mungkin masih ada. Kita mau minum, mau makan, nggak ada yang tahu, tapi nggak kita lakukan. Siang-siang kita agak haus, agak lapar, kulkas penuh makanan, kita nggak berani makan, padahal nggak ada yang melihatnya. Kita takut kepada Allah. Jika puasa ini dilakukan, para tamu Allah yang berharga, impactnya banyak. Insya Allah KPK bisa nganggur KPK. Mengapa? Karena semua manusia merasa dilihat oleh Allah.
dilihat Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh barokah dan anak cucu kita semuanya rajin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi insyaallah kita tidak akan bangkrut karena punya pahala puasa. Yang kedua, orang yang berpuasa ini khusus. Tidak semua orang Islam bisa puasa. Jumlahnya hampir 2,5 miliar. 2,5 miliar ini enggak semuanya bisa puasa. Yang puasa adalah orang yang beriman. Maka panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini kita bersyukur nih. Berarti kita ini sudah diproklamirkan oleh Allah, siapa yang puasa berarti dia orang beriman. Dan al-imanu yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Alhamdulillah ketika kumpul dengan Rasulullah pengajian seperti ini, diterangkan masalah akhirat, seakan-akan akhirat besok datang. Diterangkan masalah neraka, dia takut seakan-akan neraka ada di depannya. Diterangkan masalah surga dengan keistimewaannya, seakan-akan segera bisa masuk surga. Grafik imannya naik. Tapi ketika pulang, udah kumpul dengan keluarga, anak, dan sibuk dengan urusan, beda pikirannya. Yang dipikirkan itu harta, yang dipikirkan pekerjaan, yang dipikirkan adalah hal-hal yang lain. Akhirnya dia merasa munafik. Nafaqo hamdalah ya Rasulullah, hamdalah munafik ya Rasulullah, hamdalah munafik. Jadi dia sendiri merasa munafik. Ada apa hamdalah? Ya karena ketika saya di pengajian, saya merasa seakan-akan melihat surga, melihat neraka. Tapi kalau pulang udah berbeda. Memang begitu wahai hamdalah. Sa'atun fasa'a. Kadang-kadang grafiknya naik, kadang-kadang turun. Seandainya kondisi kamu seperti dalam pengajian ini, maka datang malaikat. Malaikat datang untuk salaman dengan kamu. Memang grafiknya naik turun. Mudah-mudahan grafik iman kita selalu naik, kalau turunnya jangan banyak-banyak. Amin amin ya. Naik turun, naik turun. Jangan sampai Ramadan naik, Syawal mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan jadi grafiknya naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman inilah yang menjadikan kita semuanya tenang. Coba sekarang ini banyak yang ada di Al-Ikhwan. Mengapa kita enggak sibuk dengan yang lain-lain, malah kita bisa mendengarkan pengajian? Mengapa? Karena yakin bahwa yang datang di sini bukan hanya kita. Yang datang di sini ada ribuan malaikat. Bahkan ada pertanyaan, monggo dijawab ya. Yang punya dosa tolong menjawab, yang enggak punya dosa jangan menjawab. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Yang enggak punya jangan, yang punya ya. Yang tidur jangan dibangunin dulu ya. Kira-kira punya dosa apa tidak? Dan sekarang diampuni oleh Allah. Ini yang menyatakan kita tenang. Oh iya, banyak dosa saya, tapi ketika datang di pengajian, dicatat oleh malaikat dosa kita diampuni. Innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Insyaallah ketika sudah diumumkan kita akan niat puasa ini harus kita lakukan pada malam hari. Niatnya boleh diucapkan, boleh tidak. Kita sahur saja itu sudah niat. Ayo yuk kita sahur. Sekalipun tidak membaca nawaitu shoma ghadin, itu sudah niat. Apalagi biasanya di masjid-masjid dibimbing oleh imam, diingatkan. Biasanya bagaimana? Bersama-sama. Nawaitu shoma ghadin, terus an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati
lillahi ta'ala, dan itu dilakukan setiap malam. Diucapkan boleh, tidak diucapkan pun boleh. Bahkan kita nanti malam kita sahur jam 3, itu sudah niat. Sudah niat. Itu kalau fardu niatnya harus malam. Berbeda dengan puasa sunnah. Nih bapak-bapak, tolong sampaikan pada anak-anak kita. Di luar Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masjid, pulangnya dari masjid itu nggak langsung habis subuh. Setiap hari Nabi itu menunggu syuruk. Kalau hari ini jam 6 kurang 4 menit, terus ditambah 10 atau 15 menit. Sholat syuruk, Nabi itu setiap hari. Setelah sholat syuruk, beliau pulang. Karena di meja belum ada persiapan sarapan, beliau bertanya, hal indaki syai', wahai Humairah, Aisyah, punya sarapan? Ya Rasulullah enggak punya. Ini. Coba nih. Rasulullah ketika bertanya dijawab enggak punya apa-apa ya Rasulullah, udah habis. Sudah kemarin udah habis ya Rasulullah. Apa jawabannya? Nah ini jawabannya. Padahal udah jam 6:30 pagi. 6:30 ini. Jadi nggak punya sarapan, nggak punya ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Masya Allah. Ini nggak ada yang bertengkar antara suami istri ya. Sudah sekalipun udah kita kasih belanja banyak, ternyata sarapan nggak ada, ya kita nggak usah marah. Jawabannya Nabi apa? Idzan ana shaim. Nah, kalau para ulama mengambil kesimpulan kalau puasa sunat niatnya itu boleh pagi, asalkan masih belum makan, belum minum. Jawabannya 6:30 ini. Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Nanti kita pulang dari sini ya, tanya sama istri, ada sarapan mah? Enggak punya. Kalau begitu saya puasa, tapi udah makan dari masjid. Alhamdulillah. Nih indahnya keluarga Nabi, nggak marah. Kita masih ingat setiap hari disiapin minuman susu hangat. Tapi pada satu hari Rasul sudah datang, belum dibikinin, agak buru-buru. Akhirnya dibikinin susu hangat. Ngambil 2 sendok gula, salah 2 sendok garam. Terus dihidangkan. Dan biasanya kalau dihidangkan, Rasulullah itu langsung dengan senang diminum habis. Ketika dihidangkan, silakan ya Rasulullah, saya mau ngambil pisang goreng, kalau bahasa Indonesia. Ternyata diminum oleh Rasul keasinan. Masih ada separuh. Nih masih ada separuh ini. Nah, coba. Kata Rasul Aisyah, kok belum dihabisin ya Rasulullah? Wahai Humairah, hari ini saya ingat ketika kita bulan madu, selalu minum 1 gelas berdua. Masya Allah. Subhanallah. Akhirnya Aisyah senang sekali. Sisa Nabi diminum ternyata keasinan. Dan Nabi gak marah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di rumah nanti kalau bapaknya pulang dari Masjid Al-Ikhwan dibikinin kopi dengan 3 sendok garam. Amin, amin, amin. Dan tidak ada yang marah. Yang kita ambil nggak marahnya ini, nggak marahnya ini. Insyaallah. Ini keluarga Nabi. Keluarga Nabi demikian. Baik. Jadi niat puasa Ramadan, puasa fardu itu pada malam hari. Kalau bahasa fikihnya tabyitun niat. Niatnya pada malam, mabit. Kita doakan mudah-mudahan segera bersama keluarga bisa mabit di Muzdalifah. Amin ya, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah paling enak. Enaknya apa? Karena biasa kalau di Mekah hotel bintang 5, kalau di Muzdalifah harus hotel bintang 1000. Atapnya langit, Masya Allah. Atapnya langit, mabit.
Mabitnya di Masyaril Haram, ada masjid namanya Masyaril Haram. Mudah-mudahan orang Kelapa II segera bersama keluarganya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Puasa fardu itu ada 3. Puasa fardu ada 3. Yang wajib ada 3. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan sudah semuanya sedunia, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini puasa di Indonesia semuanya bisa bareng, amin, amin. Idul Fitrinya bareng, amin. Ini yang kita harapkan. Karena sekarang sudah ada sedikit perubahan sistem, mudah-mudahan ini nanti bisa diumumkan dan semuanya bisa melaksanakan puasanya bareng, Idul Fitrinya bareng. Baik, jadi puasa fardu yang pertama adalah puasa Ramadan, wajib. Yang kedua, puasa qadha. Puasa qadha. Mungkin di antara kita pada waktu Ramadan musafir. Kalau musafir itu boleh puasa, boleh tidak. Jaraknya sampai 85 kilo. Dari sini ke Surabaya, dari sini ke Bandung umpamanya, sebenarnya boleh nggak puasa. Tapi alhamdulillah kebanyakan kita wa antasumu khairun lakum, puasa lebih baik. Tapi kalau seandainya dia nggak puasa, tidak dosa, bahkan Allah senang karena diambil dispensasinya. Tapi habis Ramadan wajib qadha, faiddatun min ayyamin ukhra, harus diganti sebanyak puasa yang ditinggalkan. Anak kita yang perempuan, istri kita, pada Ramadan ternyata datang bulan. Bahkan ini kita ingatkan nih, apakah Ramadan yang lalu masih punya hutang? Tolong diingatkan, ini tinggal berapa hari ini? Ini hari Senin, besok Senin, Selasa, mungkin tinggal 2 hari. Kalau punya hutang bisa dibayar. Bisa dibayar yang punya hutang. Jadi puasa qadha hukumnya wajib. Yang ketiga puasa nazar. Nazar itu mewajibkan diri sendiri. Nanti kalau anak saya sukses, saya puasa. Nah, itu wajib jadinya. Jadi kalau ada orang seakan-akan mewajibkan dirinya sendiri, yaitu nazar, kita diperintah oleh Allah yufuna bin nadri, dia harus melaksanakan nadarnya. Jadi puasa wajib ada 3, puasa Ramadan, puasa qadha, dan puasa nadar. Ini niatnya harus pada waktu malam. Kalau puasa sunat, ini kita hitung nih supaya kita hafal. Rasulullah puasanya setiap hari Senin. Karena, ini karenanya beliau bersabda, karena aku dilahirkan pada hari Senin, maka aku berpuasa bersyukur kepada Allah. Hari Kamis beliau puasa, karena hari Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah, dan saya senang an yurfa'a amali wa ana shaim. Setiap amalku dilaporkan, saya senang kalau saya dalam keadaan puasa. Sehingga beliau puasa Senin Kamis. Dalam sebulan Senin Kamis ada 4, berarti udah 8 hari. Mudah-mudahan kita semuanya dengan izin Allah bisa mengikuti Nabi. Setiap Senin kita nyenen, setiap Kamis kita Masya Allah, bagus. Tidak ngemis pada manusia, ngemis pada Allah Subhanahu wa taala. Ngemis pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah 8. Senin Kamis selama sebulan, kali 4 berarti 8. Rasulullah puasanya 8 hari, ditambah dengan ayyamul bid. Tanggal 13, 14, 15. Berarti setiap bulan minimal puasanya Nabi itu 11 hari. Setiap bulan. Setiap bulan puasanya 11 hari. Ditambah dengan puasa sunat yang lain. Nanti habis Ramadan, Syawal ada 6 hari.
Kemudian nanti ada puasa sunat Muharram atau Arafah dulu, Arafah. Ada Tarwiyah, ada Arafah. Ada puasa Tasu'a, Asyura. Sehingga hampir-hampir puasanya Nabi itu sebulan bisa 15 hari. Lah, puasa yang paling utama, puasa sunat adalah puasa Daud. Puasa Daud itu selang sehari, hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, berikutnya tidak. Itu puasa Daud. Mengapa? Lah ini mungkin kita ambil pelajaran. Mengapa puasa Daud lebih utama? Para tamu Allah yang berbahagia, orang yang puasa selang sehari itu dia selalu merasa waktu habis subuh begini ini yang waktunya sarapan itu lapar kita. Ini sekarang lapar ini. Gimana? Sekarang ini kita tahan dulu, makannya nanti jam 10. Itu perutnya sudah keroncongan. Nanti kalau udah jam setengah 8 hilang tuh laparnya. Nanti kalau udah jam 10 lagi biasanya sarapan yang kedua. Ya, sarapan yang kedua apa? Pisang goreng sama kopi umpamanya gitu. Nanti jam 11 setengah 12 lapar lagi. Jadi kalau kita puasa terus setiap hari puasa itu hilang rasa laparnya. Tapi kalau hari ini puasa besok tidak, ketika tidak puasa itu merasa lapar. Apa maksudnya? Allah mengatakan bahwa puasa seperti itu supaya kita ingat, oh orang puasa itu lapar. Di rumah ada makanan tapi kita nggak makan. Karena lapar kita ingat bagaimana saudara kita yang nggak punya makanan, yang nggak punya pekerjaan, dia miskin. Coba saudara kita yang ada di Gaza hari ini sudah senjata tapi masih dibom, masih hampir setiap hari itu sekian ratus yang meninggal dunia. Makan pun nggak punya. Akhirnya kita empati. Oh iya. Saya punya makanan tapi nggak makan, lapar. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia? Sekarang ini di Aceh, kemarin saya mendengarkan masih kaget-kaget lagi. Karena belum bisa dihilangkan. Ada yang sampai belum hilang, yang bantu sekarang agak berkurang. Masih ada tapi alhamdulillah agak berkurang, berbeda dengan awal-awal kemarin. Lumpur itu ada yang sampai 2 meter, bahkan ada yang sampai 4 meter. Itu di luar rumah, di rumahnya penuh lumpur. Empati. Jadi puasa ini menjadikan kita empati sosial. Makanya puasa Daud itu lebih utama. Hari ini puasa, lapar pun sabar kita karena ini puasa. Besok kalau lapar makan karena kita nggak puasa. Besoknya lagi waktunya sarapan lapar, waktunya makan siang kita lapar, supaya kita ingat, oh iya bagaimana pemulung-pemulung yang kita lihat. Ya, ada yang rumahnya nempel di mana, anaknya nggak sekolah. Kita masih ingat Pak ya, ada yang orang nggak tega, anak-anak usia umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu di pinggir jalan di lampu merah. Terus ada ibu-ibu kasihan sama dia. Nah, ini saya ada uang sedikit, mau kamu? Iya Bu, mau. Nih saya kasih 50 kamu ya. Terima kasih Bu. Kamu mau gak ke rumah saya? Diajak ke rumah Pak. Mau Bu. Akhirnya dibeliin baju baru, diajak sama suaminya, diajak, ayo kita sholat. Subhanallah, dimuliakan oleh orang yang empati tadi itu, kasihan. Ternyata seminggu dia kabur Pak. Katanya nggak bebas saya. Bebas masih hidup di jalan aja. Jadi macam-macam orang ini. Kadang-kadang kita sudah kasihan, yang ditolong malah nggak mau. Kalau zuhur kita salat ya, maghrib kita salat. Jadi seakan-akan dibatasi dia. Karena di jalan dia bebas. Ini pernah terjadi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa empati kepada
orang-orang dengan keadaan puasa ini kita bisa ibadah sosial. Maka puasa Daud itu puasa yang paling utama karena selang sehari. Ketika puasa dia lapar, memang dia sabar. Besok kalau nggak puasa dia sarapan, sehingga kita merasa kasihan dengan orang lain. Para tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa sholat taraweh. Mau yang 11 rakaat insya Allah masuk surga, yang 23 rakaat masuk surga. Tapi saran kita pada hari ini, man sholla ma'al imam, siapa yang sholat taraweh bersama imam, hatta yang sorif, sampai imamnya selesai witir. Saya ulang lagi. Man sholla ma'al imami hatta yang sorif kutiba lahu qiyamul laila, siapa yang sholat taraweh bersama imam, baik yang 11 maupun yang 23, tolong sempurnakan sampai selesai, sampai imam selesai witir. Ini Pak Kiai, saya kan mau tahajud nanti. Katanya tahajud itu yang lebih utama, witir ditaruh di akhir. Bagaimana kalau saya nanti nggak ikut 8 saja, saya mundur, nanti saya jam 3 tahajud lagi, saya akhiri dengan witir, boleh apa tidak? Boleh, tapi pahalanya kalah dengan ketika kita ikut sama imam. Kalau kita witir bersama imam, ditulis oleh Allah seperti sholat semalam suntuk. Apakah masih boleh tahajud kalau sudah witir? Boleh. Siapa yang sudah witir jam 3 malam, setengah 3 sebelum sahur atau setelah sahur, kemudian dia tahajud lagi, tapi tanpa witir, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, silakan, tapi tanpa witir. Maka dianjurkan, mudah-mudahan di Al-Ikhwan, para tamu Allah, kalau taraweh tolong selesai bersama dengan witirnya imam, supaya dapat pahala sholat semalam suntuk. Kemudian insya Allah nih para tamu Allah di Kelapa II ini dapat rezeki yang barokah. Amin, amin. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah berikan persiapannya ada minimal 60 juta. Amin, amin. Kurang kencang. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan persiapan Ramadan 75 juta. Sudah kencang ini, Allah sudah mendengarkan, insya Allah Allah kabulkan. Tapi kalau boleh, apakah 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, 1 juta atau kurang atau lebih, serahkan ke Al-Ikhwan. Untuk apa? Untuk buka puasa. Siapa yang menyediakan buka puasa, dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang berbuka dari hidangan kita. Air botol nih, sekarang nih air botol nih, ini air botol. 1 kardusnya berapa ya? 1 kardusnya isinya berapa? 24. Harganya? Baik. Saya anggap 2.000. 1 botol 2.000. Siapa yang menyediakan 1 botol air kemudian diminum oleh orang yang berbuka, dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang berbuka. Kalau kita sediakan ternyata 1 kardus 24 botol, berarti kita dapat pahala 24 orang puasa. Masya Allah, ini oleh karena itu alangkah bahagianya. Kita berdoa mudah-mudahan Al-Ikhwan bisa berlebih, sehingga bisa kita kirim ke kampung-kampung selain di komplek, selain di perumahan. Mereka senang sekali kalau kita kirim di musolanya, dikirim dari Al-Ikhwan. Atau sekarang ini ingat, tolong kampung kita yang ada di daerah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa ngirim di musola saya di kampung. Seandainya kita kirim 500 ribu, mereka senang sekali. Kita kirimkan namanya 1 juta, atau kita mencari dana, kita kirim ke kampung, ini pahalanya luar biasa. Man fattara shaiman, siapa yang menyediakan buka
untuk orang puasa, kana lahu mislu ajrihi. Dia dapat pahala seperti pahala orang yang puasa, ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an, dan yang puasa tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi yang puasa tetap dapat pahala, yang menyediakan berbuka dapat pahala sejumlah orang yang menikmati hidangan buka dari kita. Kita selalu ingat di Mekah. Kalau di Mekah, para tamu Allah yang berbahagia, mereka itu ambil kapling. Ada yang kapling ini 1, 2, 3 soft ini diambil oleh satu keluarga. Jam berapa? Habis asar mereka sudah masang plastik, namanya sufro. Sufro itu setengah meter lebarnya, panjangnya ada 10 meter. Langsung digelar. Ini orang-orang kaya. Langsung dikasih roti, susu, kurma, air. Nanti kalau sudah menjelang buka, nanti ada kopi yang tanpa gula itu, kopi tanpa gula, panas. Subhanallah, mereka rebutan. Tapi orang Indonesia masih puas kalau ada nasi ya. Ternyata nasi nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nasi nggak boleh masuk ke Masjid Nabawi. Di mana? Di luar. Masya Allah, ada yang bikin karpet, nasinya nasi kebuli. Kadang-kadang saya lihat ini orang Indonesia masih banyak masuk ke dalam. Ada yang di luar juga. Boleh-boleh aja semuanya ya. Kalau di luar dapat nasi, kalau di dalam nggak dapat nasi. Dapat nasi. Tapi alhamdulillah roti pun kekuatan luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya belajar rebutan untuk memberikan buka puasa. Ada satu lagi yang ingin saya ingatkan, mudah-mudahan kita masih punya orang tua di kampung. Apakah wak kita atau babak kita, ibu kita, bude kita, ya Allah, kalau kita, ibu, ini saya ada rezeki sedikit bu, 500.000, wah Allah senangnya, nanti saya kirim bu ya, saya transfer. Ibu senang sekali, bukan untuk ibu nanti akan bikin pisang goreng, dikirim ke musola. Jadi ibu kalau kita kirimi uang itu bukan untuk dirinya sendiri. Beliau berusaha bagaimana berbuat sesuatu untuk musola, untuk masjid. Karena itu alangkah bahagianya, mudah-mudahan kita pikirkan kita menyenangkan orang tua. Kalau bisa kita kirim, insya Allah bu, selama Ramadan ini saya ada rezeki ini saya kirim bu. Ada yang mengirim 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, Masya Allah. Dan rezeki kita bukan berkurang, malah bertambah. Ini tentang buka puasa. Tarawih sudah, buka puasa sudah. Kemudian sedekah. Masjid kita ini besar sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kita berdoa mudah-mudahan di awal Ramadan nanti tidak muat. Amin, amin ya, sampai penuh. Di Mekah 10 hari pertama masjid seluruhnya penuh. Masjid penuh semuanya. Bukan hanya di Masjidil Haram, di masjid-masjid selain Masjidil Haram penuh semuanya. 10 hari kedua malah tambah gak muat. 10 hari ketiga sampai di lorong-lorong. Bukan berkurang. Nah, di Tanjung Priok namanya daerah Permai Tanjung Priok, ada masjid sampai bikin tenda, tapi kotak amalnya dikasih setiap soft dikasih kotak amal, ditaruh di ujung kanan soft berbentuk mobil, dicat bagus, dikasih roda, ditulis kendaraan surga. Masya Allah, setiap hari dapat lebih dari 10 juta setiap malam. Mengapa? Bapaknya mau naik ke surga, anaknya mau naik ke surga, ibunya, semuanya yang hadir, saya mau naik ke surga, ada kendaraannya, naik. Itu dapat 10 juta lebih setiap malam. Ada masjid gak jauh dari situ di Permai juga, masjidnya sama besarnya, tapi kotak amalnya berupa keranda mayat, malah nggak ada yang empang.
takut dengan keadaannya. Oleh karena itu sekarang kita kreatif. Bagaimana bisa mendorong orang? Kita bukan minta-minta kepada jamaah, kita bukan minta-minta para tamu Allah yang berbahagia. Ini memberikan kesempatan agar Ramadan ini memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ini pernah salat subuh sini. Biasanya habis salat subuh beliau duduk menghadap pada jamaah wiridan. Tapi waktu itu habis salat beliau cepat pulang. Para sahabat bertanya-tanya, ada apa ini? Habis itu kurang lebih 10 menit balik lagi. Rasul tahu, kalian bertanya ya, ada apa saya tadi keluar? Iya ya Rasulullah, ada apa? Iya, kemarin saya masih punya sisa uang 7 dirham belum saya infakkan. Saya lupa kemarin. Nah ini sekarang ini saya udah minta sama istri supaya segera diinfakkan. Subhanallah. Jadi lupa tidak infak. Kemarin subuh habis salat subuh beliau buru-buru untuk segera berinfak. Ada satu pertanyaan yang banyak sekali ditanya oleh jamaah, bagaimana hukumnya ngasih bantuan kepada anak di lampu merah. Sampai di Jakarta ada peraturan. Boleh apa tidak sampai disiapkan rumah singgah. Boleh apa tidak? Ini ya macam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak baik karena dia itu dikoordinir, dia itu dimanfaatkan oleh orang. Sampai ada orang yang badannya badan silver, ada ya silver. Kadang-kadang kita mikir itu kapan istirahatnya, terus bagaimana dan seterusnya, kita bertanya-tanya. Jawabannya adalah para tamu Allah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang minta. Ini saya ulang lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nolak orang minta. Yang minta orang miskin dikasih. Yang minta orang kaya dikasih. Ini bayangkan nih. Kalau orang miskin dikasih, saya rasa semua sepakat nih. Tapi orang kaya, kalau minta dikasih. Bahkan ada orang bapaknya infak agak besar, kurang lebih mungkin 2 juta, 3 juta, ternyata diambil orang lain. Akhirnya lapor pada Nabi, ya Rasulullah, saya berinfak bukan untuk dia, tapi enggak, kamu sudah dapat pahala. Niat kamu sudah dapat pahala. Kamu sudah berinfak. Jadi kalau yang minta orang kaya pun dikasih. Baik, miskin, kaya dikasih. Kalau yang minta orang soleh nih, jamaah yang baik, ya, rajin, apalagi dia miskin, rajin, kemudian dia minta, dikasih. Yang minta maaf preman pun dikasih. Preman pun dikasih. Kalau yang minta muslim dikasih, non muslim pun dikasih. Dan tidak mau Muhammad dikatakan pelit. Nah ini jawabannya sudah terjadi ya. Apakah anak jalanan atau apa? Ternyata boleh kita berikan. Sekalipun alhamdulillah ada peraturan tidak boleh ngasih, semuanya tidak boleh, kita setuju. Tapi demi kita berikan bimbingan, sampai pada waktu itu ada seorang menteri sosial bikin rumah singgah banyak, sehingga mereka senang bisa dikumpulkan di situ kemudian dibina. Walhasil Nabi tidak pernah menolak orang minta. Kemudian para tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan pada Ramadan ini termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Waduh, ini yang terpenting ini. Makanya dianjurkan di Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Siapa yang tarawih berketepatan dengan Lailatul Qadar. Siapa yang membaca Al-Quran berketepatan dengan Lailatul Qadar. Siapa yang menyediakan buka puasa berketepatan dengan Lailatul Qadar. Siapa yang berbuat baik berketepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya seperti ibadah 83 tahun. Nah ini Masya Allah. Makanya banyak orang ingin mengejar ibadah berketepatan dengan Lailatul Qadar. Dibimbing oleh Nabi, siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, carilah 10 malam terakhir. Dari mulai tanggal 20 kita puasa, malam 21 sampai Idul Fitri, diharapkan mudah-mudahan 10 malam ini nanti ada Lailatul Qadar. Seandainya waktu kita ini agak terbatas, tidak bisa 10 hari penuh, hendaknya kita nyari malam ganjil. Diharapkan Lailatul Qadar itu mungkin 21, 23, 25, 27, 29. Di Mekah, di Medina, karena ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu setiap tahun malam 27. Maka di Mekah paling penuh orang tarawih dan tahajud itu malam 27. Sebelum Covid, dari mulai awal sampai Covid kemarin, selalu tarawihnya 23 di Mekah, di Medina. Tarawihnya 23 rakaat, 20 tarawih, witirnya 3. Ketika Covid kemarin, dan kelihatannya tahun-tahun ini juga, sekarang sholatnya kadang 11, kadang 13 rakaat. Enggak 30, bukan 23. 11 atau 23. Boleh apa tidak? Kedua-duanya boleh. 11 rakaat boleh, 13 rakaat boleh, 23 rakaat boleh. Cuman ada cumannya. Yang 23 rakaat 1 juz, yang 11 juga 1 juz, yang 13 juga 1 juz. Bagi kita yang usia kepala berapa? Berapa? Masya Allah, ini baru 17 nih, Masya Allah ya. Usianya baru 17, kepala 7, kepala 6, kepala 5. Biasanya ini kalau berdiri terlalu lama mungkin agak sedikit capek. Ketika kita sholat tarawih yang 20 rakaat, kemudian 1 halaman adalah 1 rakaat, agak sedikit capek, kemudian ruku. Imamnya takbir Allahu Akbar, kita ikut ruku. Ternyata kita dengar lutut kita berbunyi kertek. Allah, nikmat sekali. Itu yang 1 rakaat 1 halaman. Tapi yang 11 rakaat kadang-kadang itu 2 halaman setengah. Sudah 1 halaman kita capek, imamnya masih nambah lagi. Sampai 2 halaman setengah, kadang-kadang ya 3 halaman. Di depan saya, di depan kita itu ada yang kaki kanannya itu diangkat sedikit. Setelah itu dapat 1 halaman kaki kirinya. Akhirnya kita ikut juga. Baik, jadi kalau boleh pilih dari segi usia kita ini, enak mana kita 11 dengan 23? Kita milih 23 karena belum terlalu capek, sudah ruku. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, mau 11 monggo, mau 23 silakan. Tapi rata-rata ini 1 juz dalam semalam. Kalau di sini saya perhatikan ada di sini di Cibubur Permai, Bukit Cibubur Permai, di dekat pasar Cibubur, itu namanya Masjid Al-Ittihad. Ini sholatnya 23 rakaat, tapi 1 rakaat 1 halaman, dan imamnya
hafid 30 juz. Jamaahnya alhamdulillah bertahan karena sudah menjadi itu, sehingga orang yang datang ke situ sudah siap untuk sholat 23 rakaat, jadi 1 juz setiap malam. 1 juz setiap malam. Bagi kita kalau belum bisa 1 juz tidak apa-apa. Yang penting kita bisa sholat bersama dengan imam. Mudah-mudahan kita ditulis oleh Allah sholat semalam suntuk. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu di Mekah selalu malam 27 penuh, bahkan sampai di lorong-lorong, karena berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Di Indonesia, tolong perhatikan, biasanya di Istiqlal setiap malam 17, bahkan di masjid-masjid di kita ini, peringatan nuzulul Quran adalah malam 17. Banyak. Ada momennya nanti nuzulul Quran di masjid sana, masjid sini. Biasanya diambil malam. Mengapa? Karena turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tanggal 17. Jadi menurut secara umum di Indonesia, masjid-masjid mempunyai acara nanti ceramahnya dengan judul Nuzulul Quran. Malam berapa? Malam 17. Berarti mempunyai keyakinan Lailatul Qadar itu tanggal 17. Namun yang paling baik, para tamu Allah yang berbahagia, Rasul bersabda, Lailatul Qadar itu pada malam Ramadan. Kita tidak tahu apakah malam 21 sampai 29 atau 17. Yang enak cari Lailatul Qadar, jangan dipancing. Wah, ini sekarang malam 21. Ini banyak yang semangat, mudah-mudahan Lailatul Qadar. Ternyata Lailatul Qadarnya belum atau sudah. Begitu juga 23, 25, 27. Oleh karena itu anjuran dari Al-Ikhwan, ayo kita mencari Lailatul Qadar, jangan dipancing tapi dijaring. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Kalau itu yang kita lakukan, dapat Lailatul Qadar. Dan setiap malam, pada malam Ramadan, Allah bebaskan hambanya dari neraka. Kita tidak tahu ini, apakah malam pertama, malam kedua, atau 10 malam yang kedua, 10 malam yang ketiga, kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita rajin ibadah. Dan tidak ketinggalan, setelah kita berbuka, segera kita bersama istri, bersama anak, bersama cucu menuju ke masjid, ikut sholat isya, kemudian kita ikut tarawih sampai witir. Biasanya rata-rata, jam 8:30 udah selesai. Biasanya. Kalau ada yang agak akhir sedikit, mungkin jam 9, itu pun sudah kayaknya lama sekali. Baik. Para tamu Allah yang berbahagia, pada waktu Ramadan tolong memperbanyak mohon 4 hal. Mohon pada Allah 4 hal. Yang pertama, mohon husnul khotimah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya Allah karuniakan husnul khotimah. Amin. Kemarin saya di Baitul Basir, di belakang kecamatan Cimanggis, ada jamaah bilang, ibu saya baru meninggal. Saya doakan mudah-mudahan ahli surga. Beliau diperintahkan oleh rumah sakit di ICU, tapi saya nggak mau. Si anaknya ini, anaknya juga udah kepala 6. Saya nggak mau, saya minta dirawat inap biasa saja. Mengapa Pak? Sebab kalau di ICU nggak bisa ditunggu. Saya kepingin nunggu ibu saya, dan nanti sekali-sekali saya talqin. Mungkin 1 jam saya talqin, nanti saya talqin lagi. Tapi kalau di ICU kan nggak bisa bebas kita. Alhamdulillah diizinkan oleh rumah sakit. Menurut rumah sakit ini hendaknya di ICU. Kata orang ini nggak bicara biaya ya, biaya kan lebih besar. Ternyata dia, saya nggak bicara masalah biaya Pak, tapi saya bicara saya ingin bisa menunggu ibu saya. Kalau di rawat inap, bahkan ada yang mengatakan di UGD,
Gitu tapi sampai dikasih kamar khusus, saya bisa mentalkin ibu saya. Masya Allah, dia senang, ibunya ditalkin. Dengan harapan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah, maka dia ahli surga. Coba kita baca la ilaha illallah sekali bersama-sama. La ilaha illallah. Ada orang 70 tahun usianya, non muslim. 70 tahun non muslim. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia membaca la ilaha illallah. Ini terjadi pada waktu perang Uhud. Perang Uhud orangnya belum masuk Islam. Dia nyari-nyari, kok orang Kelapa II kok nggak ada nih, kebanyakan mana? Dijawab, enggak, sudah berangkat ke Uhud. Ternyata dia nyari-nyari nggak ada. Wah, kalau gitu saya ikut berangkat. Saya akan membela agamanya Muhammad. Jadi ketika diajak perang Uhud dia nggak ikut berangkat, tapi karena orang-orang udah berangkat, wah udah kalau gitu saya ikut, akan membela agamanya Muhammad. Karena membela agama Muhammad berarti dia siap untuk membaca la ilaha illallah. Ternyata terbunuh pada waktu perang Uhud. Dakhalal jannah, masuk surga. Belum pernah sholat. Belum pernah sholat. Dalam surat Al-Anfal ayat 38. Ini adik-adik Masya Allah yang sudah hafal. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, dia meninggalkan kafirnya, dia membaca la ilaha illallah, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Surat Al-Anfal ayat 38. Jadi ini pentingnya husnul khotimah. Oleh karena itu para tamu Allah yang berbahagia, kalau kita kemana-mana kita baca doa dan kita akhiri dengan ucapan juga la ilaha illallah, di kendaraan atau di mana saja, kita tenang pikirannya. Nah, doanya ketika Ramadan dan nanti diteruskan setelah Ramadan agar kita husnul khotimah, doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Enak sekali, udah ringan, udah biasa kita baca. Jadi mohon husnul khotimah, tolong diperbanyak nanti di Ramadan. Doanya ringan sekali, bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu mohon husnul. Yang kedua, minta diampuni dosa. Dosa saya ini kayaknya banyak sekali nih dosa. Kadang-kadang juga ingat orang tua. Saya kadang-kadang kangen Pak, nyari fotonya bapak saya belum punya. Sampai sekarang belum tahu bagaimana bapak saya. Cuman kadang-kadang ada ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu, bapakmu itu mirip kamu, gitu. Mirip kamu. Karena bapak saya sudah wafat 69 tahun yang lalu. Sekarang saya kan baru 17, jadi berapa itu ya? Jadi kepingin ketemu bapak, pengen ketemu ibu, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya kumpul di surga. Amin amin ya. Nah, dosa-dosa kita terhadap orang tua, dosa kita terhadap orang lain, dosa kita banyak, hendaknya kita minta diampuni dosa. Doanya apa? Astaghfirullah. Jadi kalau kita baca istighfar, Allah senang sekali. Siapa yang istighfar, rizkinya barokah. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Siapa yang istighfar, Allah turunkan hujan. Hujan itu bukan hujan banjir, hujan barokah. Bukan banjir bandang, tapi hujan yang bermanfaat. Wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan harta, wa banin, dan diberikan keturunan, berikan anak, berikan santri. Ya, mudah-mudahan yang di Baitun Nahl di Bogor, mudah-mudahan santrinya tambah barokah. Amin amin ya. Baitun Nahl.
guru kita Ustaz Mukti ya, insyaallah. Baitul Nahl yang ada di samping IPB, di samping IPB. Tanahnya Pak Menteri ada 7 hektar, kalau nggak salah 8 hektar. Pak Menteri Ahmad, Menteri Pertanian, yang direbut oleh Pak SBY, direbut oleh Pak Yusuf Kala. Wah, ini menteri saya, Menteri Pertanian, karena surplus. Dan pertanian luar biasa, namanya Dr. siapa namanya? Anton ya, Pak Menteri Anton itu adalah tanahnya Pak Menteri, kemudian sekarang bikin Baitul Nahl, orang-orang yang ada di Al-Ikhwan. Terima kasih, mudah-mudahan. Lah, kita kalau baca istighfar, astagfirullah, itu nanti rezeki kita banyak. Anak kita menjadi anak soleh-solehah. Dan istighfar silakan, istighfar yang pendek, astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang Sayyidul Istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang kedua. Yang ketiga, mohon surga, as'alukal jannah. Yang keempat, mohon selamat dari neraka, wa a'udzubika minan nar. Bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.